Kalau kali ini gue akan ngebahas tentang sebuah negara yang cukup besar, yaitu Republik Federal India. Kenapa gue nyebut federal? Karena negara ini bentuk pemerintahannya yaitu federasi ya, dimana menganut sistem negara bagian. So dahulu kala India dianggap negara yang biasa-biasa aja, mungkin hanya dikenal lewat perfilmannya yang cukup maju ya di Asia atau Asia Selatan. Tapi kali ini gue akan ngebahas ternyata diam-diam India itu militernya makin unggul. Kalian tahu nggak sih, ternyata India diam-diam menjadi negara dengan kekuatan militer nomor 4 di dunia. Bayangin, setelah Amerika Serikat, Rusia, dan China, India adalah posisi keempat dengan militer terkuat di dunia. Pertama, diam-diam India mengungguli negara hebat di dunia. Beberapa dekade lalu, India bisa dikatakan sebagai negara yang benar-benar nggak punya taring sama sekali. Bukan nggak punya taring sih, maksudnya kurang dianggap. Mungkin mereka bukan negara dengan peringkat militer yang paling corot atau bawah. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara besar, India masihlah cupu waktu itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, India mulai sedikit demi sedikit berbenah dan akhirnya menjadi sangat luar biasa. Tanpa banyak yang sadar, kekuatan militer India makin naik setiap tahunnya. Dan hari ini pun mereka benar-benar cukup jumawa dengan berada di peringkat 4 di dunia dan mengalahkan banyak-banyak negara hebat, termasuk Inggris, sang penjajahnya sendiri, mantan penjajahnya. India sendiri mengatakan tak akan berhenti melakukan gebrakan hebat soal militernya. Alhasil, sangat mungkin bagi mereka untuk makin menggila lagi di tahun-tahun berikutnya. Kedua, Angkatan Darat India yang sangat edan. Berbicara soal kekuatan darat, kita bisa katakan kalau negara ini cukup luar biasa. Mereka adalah salah satu pemilik angkatan darat terbesar di Asia setelah China. Hal ini bisa dipastikan karena jumlah alutsista mereka yang benar-benar membludak, serta kuantitas tentara mereka yang cukup banyak. Soal alutsista darat, pertahanan darat, India punya berbagai senjata perang yang komplit dan dalam jumlah yang besar. Tank misalnya, negara ini memiliki sekitar 6.464 buah tank dan jadi negara nomor 4 dunia yang memiliki peralatan tempur ini dalam jumlah yang banyak. Belum lagi kendaraan tempur taktis mereka yang berjumlah 6.704 buah, dan itu belum termasuk juga kendaraan peluncur roket mereka yang jumlahnya hampir 300 buah. Oh ya, soal tentara jangan lupa, mereka punya pasukan elit bernama Marcos yang menjadi salah satu kekuatan paling mematikan di dunia. Ketiga, kekuatan laut India yang juga tak bisa diremehkan. India mungkin bukanlah pemilik laut paling mematikan di dunia. Maksudnya India bukanlah pemilik kekuatan laut yang paling mematikan di dunia. Tapi mereka tetaplah salah satu yang paling mematikan. Mungkin kalau lawan kita, mungkin kita bakal kalah ya. Bahkan bukan tidak percaya diri, tapi dilihat dari statistik memang kita kalah jauh dengan India. Di ranah kelautan, rupanya juga cukup jor-joran India membeli alutsista. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah kapal pertahanan pesisir mereka yang berjumlah 135 buah. Lalu India juga memiliki 14 frigates full dengan meriamnya, ditambah lagi 10 destroyer. Wow, 10 destroyer, yaitu kapal penghancur yang mana Indonesia belum memiliki, dan ditambah lagi 26 corvette. Dan soal alutsista kapal selam ya, mereka gila loh. Mereka punya 14 kapal selam kelas berat yang bisa menghancurkan siapapun yang mengganggu stabilitas negara mereka. Dan satu lagi, India juga memiliki 2 buah kapal induk yang beroperasi aktif. Di Asia, hanya India, Tiongkok, Jepang, dan Thailand saja yang punya kendaraan massal alias kapal tempur ini. Dan lebih gilanya lagi, India memiliki 2 buah kapal tempur.
Tidak bisa diremehkan kan? Kekuatan udara India adalah yang terbaik. Gue nggak bisa bilang yang terbaik ya, termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Selain darat, udara juga jadi pilar kekuatan militer terkuat yang dimiliki oleh India. Alasannya apalagi kalau bukan karena begitu banyaknya alutsista kekuatan udara yang dimiliki negara Shahrukan tersebut. Oke, kita pecah satu persatu. Mereka memiliki 679 buah pesawat fighter pejuang, lalu punya 809 pesawat penyerang, 809, dan juga 19 helikopter tempur. Ini masih belum termasuk pesawat-pesawat pengangkut mereka yang kalau ditotal mungkin lebih dari 1000. Ternyata cukup menakutkan soal alutsista udara India. Ada rata-rata pesawat mereka bukanlah tipe Uzur alias model-model terbaru. Mereka menggunakan pesawat yang cukup baru ya. India sudah cukup lama menyimpan yang tua-tua dan melakukan peremajaan ekstrim di sektor udara mereka. Kabarnya lagi, mereka saat ini tengah bekerja sama dengan Rusia dalam proyek Sukhoi T-50 yang katanya pesawat ini jauh lebih sangar dari F-35-nya Amerika yang saat ini jadi idola banyak negara. India memang pernah terpuruk dan diramalkan akan bangkit dan mendominasi. Rupanya hal tersebut benar-benar terjadi. Hari ini mereka benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika harus berhadapan dengan negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis. Indonesia tuh juga, kita kembali ke negara kita ya, seharusnya kita bisa mencontoh India ya. Di tengah kondisi terpuruk, di tengah keuangan kita yang terpuruk, kita sebenarnya bisa untuk ada rebound, untuk bangkit. Karena secara geopolitik kita juga cukup bagus ya, sebagai negara maritim dan wilayah kita cukup besar. So itu tadi tentang fakta militer India, dan jangan lupa like, subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kedepannya militer Indonesia bisa jumawa sebagai negara-negara. Ciao.